Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holti Maharani Mahdi dengan NIM 211FI03002, mahasiswi Sarjana Terapan Anas Sosiologi tahun ajaran 2021. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ada yang mengatakan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah dengan menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban paling tepat untuk memberantas korupsi. Kita bahkan memiliki sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kesemuanya dibentuk salah satunya untuk memberantas korupsi. Namun, apa yang terjadi? Korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Sedihnya lagi, dalam realita ternyata lembaga dan aparat yang telah ditunjuk tersebut dalam beberapa kasus justru ikut suburkan korupsi yang terjadi di Indonesia. Berikut, saya akan memaparkan beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu strategi preventif, yaitu usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Upaya preventif dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kedua, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Ketiga, membangun kode etik di sektor publik. Keempat, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi, profesi, dan asosiasi bisnis. 5. Memilih lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Keenam, yaitu penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. 7. Mewajibkan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. 8. Peningkatan kualitas penerapan sistem pengadilan manajemen. 9. Penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara atau BKMN. 10. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 11. Kampanye untuk menciptakan nilai atau value secara nasional. Berikut yaitu strategi detektif, merupakan usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Berikut upaya detektif pencegahan korupsi. Yang pertama, perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Ketiga, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. 5. Peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah atau APFP dan dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Selanjutnya yaitu strategi represi, merupakan usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dan dengan biaya murah, sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya represi dalam mencegah tindakan pidana korupsi adalah yang pertama yaitu penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi. Kedua, penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jerah. 3. Penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Keempat, pemberlakuan konsep pembuktian terbalik. Kelima, penelitian dan meneliti dan mengevaluasi
proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. 6. Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak korupsi secara terpadu. Publikasi kasus-kasus tindakan pidana korupsi beserta analisisnya. 7. Pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindakan pidana korupsi dengan penyidik umum, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, dan penuntut umum. Baiklah, dengan demikian mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.